Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Khairunisa akan mengumpulkan tugas mata kuliah tahsin sesi 7, yaitu membahas tentang apa itu sifir mustatil dengan sifir mustadir. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, sifir mustatil adalah bentuk bulatan lonjong yang ada di atas alif. Nah, untuk cara membacanya itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ketika wasol atau diteruskan, dan yang kedua adalah ketika kita waqaf atau berhenti. Nah, berikut adalah contoh dari sifir mustatil ketika dibaca waqaf dan wasol. Untuk sifir mustatil ini saya ambil contoh dari Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Nah, ini adalah contoh dari sifir mustatil ketika saya baca wasol, yaitu diteruskan. Pada tanda bulatan lonjong di atas kata ana, di situ tidak boleh dipanjangkan. Jadi harus dibaca pendek. Saya ulangin, wa innama ana nadhirum mubin. Jadi jadi dia pendek, gak boleh dipanjangkan. Nah, gimana caranya kalau kita membacanya waqaf pada tanda sifir mustatil tersebut? Saya akan contohkan. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Nah, jadi kalau kita berhenti itu dibaca seperti biasa, ya. Ana itu tetap dibaca panjang. Nah, untuk contoh kedua agar lebih paham, saya akan bacakan pada Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, di sini pada kata lakinna itu ada tanda bulatan lonjong di atas alif. Maka ketika kita membacanya dengan wasol atau diteruskan, kita tidak boleh memanjangkan alif tersebut. Jadi dibaca pendek. Contohnya lakinna itu kalau wasol. Nah, ketika waqaf maka cara membacanya seperti ini. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Seperti itu contohnya ketika dibaca waqaf. Ya, jadi kata lakinna dia tetap panjang kalau kita berhenti pada kata atau tanda sifir mustatil tersebut. Lanjut contoh yang ketiga, saya akan bacakan dari Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Jadi ketika kita berhenti kata rasula itu wajib dipanjangkan. Namun ketika kita menyambungkan dengan ayat berikutnya pada surah Al-Ahzab ayat 66 ini, maka itu dibaca menjadi pendek. Bismillahirrahmanirrahim.
Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Seperti itu. Lanjut, ini ketiga contoh dari sifir mustatil tadi. Intinya adalah ketika kita membacanya dengan wasol atau diteruskan maka dibaca pendek. Namun ketika kita berhenti pada tanda tersebut maka kita membacanya dengan panjang seperti alif mat tabi'i, fathah bertemu alif pada umumnya. Seperti itu teman-teman. Lanjut, yang kedua adalah sifir mustadir. Nah, untuk sifir mustadir ini adalah bentuk bulatan sempurna yang terletak di atas alif. Jadi cara membacanya juga sama, terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada ketika wasol dan ketika waqaf. Untuk cara membaca tanda sifir mustadir ketika wasol maka dibaca dengan pendek. Namun ketika kita waqaf maka diubah harokatnya menjadi sukun. Nah, untuk contoh dari sifir mustadir ketika dibaca wasol adalah sebagai berikut, ya, dibaca pendek. Nah, berikut adalah contoh dari bacaan sifir mustadir ketika wasol, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Nah, jadi pada kata wa malaihi ada tanda bulatan sempurna di atas alif tersebut. Ketika saya baca wasol maka tidak boleh dipanjangkan, alias dibaca dengan pendek. Namun kalau kita berhenti pada tanda sifir mustadir tersebut maka kita harus mengubahnya menjadi sukun. Untuk contoh dari sifir mustadir saya ambil contoh dari Al-Quran surah Al-Insan ayat 16, ya, pada kata qawariro. Saya akan bacakan ketika waqaf dan wasal. Bismillahirrahmanirrahim. قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. Maka pada kata qawarira kalau disambung menjadi pendek. Tapi kalau saya waqaf pada kata qawariro maka langsung huruf terakhirnya kita sukunkan. Saya contohkan. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Seperti itu, ya. Lalu contoh yang kedua saya ambil pada Al-Quran surah Hud ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Pada kata ala wa inna thamud, nah itu seharusnya kan panjang, tapi karena ada tanda sifir mustadir maka ketika saya baca wasol atau diteruskan, dia wajib dipendekkan bacaan tersebut, harokatnya. Nah, ketika saya berhenti, maka dia disukunkan. Untuk contoh yang kedua, saya akan bacakan ketika waqaf, yaitu ka'allam yaghnau fiha
Ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Nah, jadi seperti itu contoh dari surah Hud ayat 68 ketika waqaf dan wasal. Jadi pada kata samuda itu dimatikan ketika kita berhenti atau waqaf. Berikut adalah contoh yang ketiga pada sifir mustadir, yaitu saya akan membacakan dari surah Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Nah, jadi pada kata ribal liyarbua, pada alif tersebut ada tanda dari sifir mustadir, yaitu bulatan yang sempurna di atas alif. Maka ketika kita meneruskannya itu dibaca pendek, liyarbua, tidak boleh dipanjangkan. Untuk selanjutnya ketika waqaf, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Nah, itu untuk contoh dari waqaf ya, pada hukum sifir mustadir. Jadi dimatikan atau disukunkan harokat pada kata liyarbu, yang seharusnya liyarbua menjadi liyarbu, jadi disukunkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam bacaan Al-Quran saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.